Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Putra dari kelas TI 4207. Jadi sekarang saya akan membahas soal nomor 2. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pound dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, ini ada tabel bobot mobil itu X dan Y itu per galon. X per ratusan pound, Y itu per galon. Nah, ini ada angka 27 sekian sampai 52, 30 sekian sampai 14. Pertanyaannya adalah, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Dan D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf maka 5%. Dan E, tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini saya sudah membuat tabel di sini. Ini adalah tabel yang dicontoh di soal yang sebelumnya. Jadi ada variabel X dan Y dengan angka sekian. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tabel scatter plotnya. Nah, di sini ada kolom nomor 1 sampai 8. Terus kolom variabel X yang ini, kemudian kolom variabel Y. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya ini, kita cari rata-rata dari variabel X dan Y. Rata-rata variabel X diperoleh 37,375 dan rata-rata variabel Y diperoleh 20,875. Nah, selanjutnya adalah variabel X ini dikurangi dengan rata-rata X. Nah, diperoleh angka minus 10. Jadi 27 dikurangi 37,375 diperoleh minus 10,38 sampai seterusnya ke bawah. Nah, kemudian yang ini kita pangkatkan 2. Dari hasil ini dipangkatkan 2. Jadi minus 10,38 dipangkatkan 2. Hasilnya 107,64. Sampai ke bawah. Seperti itu. Kemudian pindah ke sini, kolom ini yaitu Y1 kurangi rata-rata Y. Variabel Y ini dikurangi rata-rata Y. Misalkan 30 dikurangi 20,875 diperoleh 9,13. Selanjutnya sampai seterusnya. Kemudian dari hasil Y ini kita pangkatkan menjadi 2. Contoh 9,13 dipangkatkan 2 hasilnya 83,27 sampai seterusnya ke bawah. Kemudian kolom ini yaitu kolom yang ini dikali dengan kolom yang ini. Jadi minus 10,38 dikali 9,13 hasilnya minus 94,67. Kemudian kita totalkan, ini totalnya ada 7,1,888. Kemudian yang kolom ini totalnya 286,88. Kemudian yang kolom ini minus 427,63. Nah, selanjutnya adalah kita cari regresi linearnya. Nah, rumusnya adalah total dari ini, jumlah total ini dibagi akar jumlah total ini dikali jumlah total ini. Maka, dikurangi jumlah total ini. Maka, minus 427,63 dibagi akar 711,88 dikurangi 286,88 diperoleh hasilnya minus 20,74. Kemudian yang C, taksiran intercept A dan slope B. Nah, dimulai dari yang B, rumusnya ini jumlah antara X1 min X bar dibagi jumlah X1 min X bar dipangkatkan 2. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi yang untuk yang slope ini itu kolom jumlah X1 min X bar
dibagi kolom X1 min X bar dipangkatkan 2, diperoleh minus 427,63 dibagi 71,88 sama dengan minus 0,60. Kemudian intercept A, rumusnya yaitu Y bar dikurangi BX sama dengan 20,875 dikurangi minus 0,60 dikali X rata-rata 37,375 sama dengan 43,30. Nah, selanjutnya ini ada tabel, kemudian ada Y aksen, E sama ekuivalensi dipangkatkan 2. Nah, ini Y itu 30 sampai 14 diperoleh dari ini. Kemudian Y ini rumusnya adalah 43,30 dikurangi 0,60 dikali sama dengan X 27, maka diperoleh 27,1. Kemudian E ini pengurangan antara Y dikurangi ini, maka contoh 30 dikurangi 27,1 sama dengan 2,9 sampai ke bawah. Nah, E dipangkatkan 2 yaitu dari hasil ini 2,9 ini dipangkatkan 2 menjadi 8,41. Nah, kita total sama dengan 1504,8. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus, yaitu S kuadrat atau MSA sama dengan 1504,8 dibagi 8 dikurangi 2 sama dengan 250,8. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus SP, 250,8 ini dibagi dengan 711,87 dari hasil ini, maka diperoleh sama dengan 0,59. Nah, kemudian kita buktikan uji signifikansi slope B. Nah, atau yang di C ini hitunglah apakah hipotesis 0 tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada ternyata 5%. Nah, kita gunakan ini, jadi ada H0 gamma sama dengan 0, artinya hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y. Kemudian H1 gamma tidak sama dengan 0, hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y. Nah, kemudian kita statistik uji, kita masukkan rumus T sama dengan B dikurangi gamma per SP. B kita peroleh tadi yaitu minus 0,60 dikurangi 0 dibagi SP tadi kita peroleh 0,59 sama dengan minus 1,01. Pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas V sama dengan N-2 sama dengan 8-2 sama dengan 6. Maka diperoleh tabel T yaitu 2,447. Cara bacanya itu seperti ini. Jadi misalkan ada Jadi misalkan ada 0,025 maaf, karena 0,05 bagi 2 ini 0,025 pada N. Nah, kemudian N ini 6 yaitu 2,447. Nah, seperti itu cara bacanya. Jadi diperoleh yaitu 2,447. Perumpamaannya adalah tolak H0 jika T lebih dari 2,447, terima H0 jika T kurang dari 2,447. Ternyata diperoleh T yaitu sama dengan minus 1,01, artinya adalah kurang dari 2,447, sehingga H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5%, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa hipotesis 0 ada pengaruh X terhadap Y. Kemudian kita masuk soal nomor E, yaitu uji signifikansi model regresi dengan ANOVA. Nah, ini ada kita tabel lagi, ada Y1, ini yang tadi, 30, 19, 24, sampai 14, kemudian Y itu sama, kemudian Y ini dikurangi dengan rata-rata Y, maka 27,10 kita kurangi dengan rata-rata ini 20,875 diperoleh 6,23 sampai ke bawah. Dan hasil dari ini kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2
Maka 6,23 dipangkatkan 2 sama dengan 38,75. Total 906,53. Dan nilai ini kita masukkan menjadi MSR yaitu 906,53. Sehingga F sama dengan, rumusnya adalah MSR dibagi MSA sama dengan 906,53 per 250,8 sama dengan 3,61. Maka kita masukkan ke dalam tabel ANOVA ini. Nah, diperoleh regresi jumlah kuadrat ini yaitu angka 906,53 total dari yang ini. Dan error ini total dari tabel yang 1504,8 gitu. Nah, total diperoleh 2411,33. Derajat bebasnya 1 dan error derajat bebasnya 7. Kemudian kita kalikan rataan kuadrat ini, kita kalikan 906,3 kali ini dan 1840,8 kali 7 diperoleh sekian. Dan F 3,61 dari hasil ini. Nah, pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 7 diperoleh dalam F tabel yaitu 5,59. Cara bacanya adalah saat kita tahu F0,05 ini, V1 kita peroleh yaitu tadi 1 dan V2 7. Nah, kita cari nih V1 ini 1, V2 ini 7, maka diperoleh 5,59. Nah, perumpamannya adalah tolak H0 jika V lebih dari 5,59 dan terima H0 jika V kurang dari 5,59. Ternyata V sama dengan 3,61. F sama dengan 3,61. Artinya kurang dari 5,59 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya adalah jadi pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.